Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ketua jamaah pengajian Matel Indonesia ya. Wabil khusus Sohibul Bait Bapak Bambang Prastianto bersama Ibu Diana. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah hujan rintik-rintik. Ini suasananya sejuk, tidak terlalu dingin dibanding dengan di Eropa sekarang ini, katanya lagi hujan salju ya. Kata orang. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini kita bisa berkumpul lengkap insya Allah. Pak Ketua, nggak ada yang goib ini. Saya ketika kumpul di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena memang dari dulu sering tampil di Matel ya, jadi nggak ada wajah yang asing gitu, kecuali ibu-ibu kali. Juga selama ini kan kalau khutbah itu satu pihak aja yang ngomong. Ternyata setelah masuk dalam pengajian ini banyak ustadz juga dan ustazah di sini. Luar biasa ini. Biasa di luar ada Iya. sekretaris pengajian sih. Bagian forkliftnya aja bisa itu tadi. Bagian forklift apa tadi? Apa namanya? Saya kira forklift. Mohon maaf. Oh, tukrip. Wah, tahu. Orang Batu Jaya seberang kali dong. Kalau gitu orang bawah. Iya. Daerah tertinggal. Enggak, ini kalau di Bekasi ini yang di sebelah selatan ini orang atas. Kalau sebelah sono itu orang bawah. Saya juga orang bawah. Karena di ujung Tambelang dekat Sukawangi, Pulau Murum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, temanya cukup berat ini. Bagaimana mendidik anak dalam Islam. Kebetulan saya punya bukunya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, ada 2 jilid ya. Jadi sebetulnya tema ini baca aja. Lebih lengkap itu insya Allah. Ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Penulisnya Dr. Abdullah Nasiulwan. Ini sangat-sangat lengkap. Sudah ada terjemahannya, kalau mau ke Gramedia atau di mana itu ada. Pendidikan anak dalam Islam. 2 jilid, tebel-tebel. Bahasa Arabnya aja aslinya segini, ada 2. Ini jilid kedua yang saya bawa. Memang dalam mendidik anak itu tidak mudah. Kalau dalam kitab ini disebutkan, kalau kita ingin mendidik anak kita dengan baik secara Islam, ini ada tuntunnya, ada detail sekali di sini. Dimulai dengan mencari pasangan ternyata. Jadi dibahas bagaimana cara mencari pasangan. Ini bagi yang masih single, apa single majority ini, mayoritas single? Atau sudah double majority ya? Triple. Jadi bapak-bapak sekalian, ternyata kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah itu harus dimulai dengan mencari pasangan yang soleh dan solehah juga. Karena calon emaknya bocah, kata orang kampungnya, atau calon bapaknya bocah, itu harus soleh dan solehah. Bagaimana mau menciptakan atau mendidik orang yang soleh kalau seandainya orang tuanya itu nggak soleh. Jadi intinya seperti itu. Dimulai dengan cara mencari pasangan. Dan memang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zawaj, pernikahan itu merupakan sunnah Nabi ya.
Karena diceritakan dalam kitab ini dan kitab-kitab hadis juga bahwa ada beberapa orang datang kepada istrinya Rasulullah SAW, Aisyah. Mereka bertanya tentang bagaimana Nabi beribadah mahdo, sholatnya seperti apa, puasanya seperti apa. Lalu diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, luar biasa sholatnya itu. Kalau sholat jadi imam dia ringan sholatnya, tapi kalau sholat sendirian begitu panjang. Habis itu mereka berkesimpulan, Nabi aja yang mendapatkan garansi langsung masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya dahsyat seperti itu. Lah kita nggak ada garansi. Kok seperti ini? Akhirnya di antara mereka ada yang ngomong bersumpah. Demi Allah, kami bersumpah, kami yang belum menikah ini tidak akan menikah selamanya. Waduh. Ini luar biasa. Yang kedua, kami kalau malam tidak akan tidur malam selamanya. Waduh, ngapain begadang apa nonton bola kali. Yang ketiga, kami akan puasa setiap hari. Akhirnya Rasulullah SAW ketika pulang diceritakan oleh Aisyah, ada orang yang bersumpah seperti ini, tidak mau menikah selamanya. Ada yang mau berpuasa terus, kalau malam mau sholat terus. Rasulullah mendapatkan laporan seperti itu, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang itu, para sahabatnya, kamu jangan berlebihan. Aku aja orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sholat, aku juga menikah. Aku puasa dan aku pun juga berbuka, enggak setiap hari puasa. Karena kalau puasa setiap hari namanya shaumud dahri, ya itu haram. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Karena ada ceritanya juga, saya punya tetangga, dia puasa terus tiap hari, setiap kali nikah perempuannya nolak terus. Kan setiap hari puasa dia. Dianggapnya nggak perkasa gitu. Bukan dianggapnya, memang betul-betul. Jadi istrinya kasihan. Rasulullah melarang padahal shaumud dahri itu haram. Kalau malam kata Rasulullah, saya juga qiyamul lail, tetapi saya juga tidur. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golongan aku. Nah ini potongan hadis yang terakhir ini sering dihafal orang, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi ternyata nikah itu merupakan sunnah Nabi, barang siapa yang menikah, dia akan mendapatkan pahala. Karena itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara menikah nanti kita akan punya anak. Dan proses punya anaknya juga itu ada jampenya. Jadi setelah dia menikah, ini ada yang belum nikah, ini bagaimana ngomongnya? Nggak apa-apa ya. Pembelajaran. Jadi itu ada bacaannya gitu. Supaya setan nggak intervensi. Kalau ada intervensi setan nanti berbahaya gitu. Makanya doanya itu, tapi lucu juga pernah ada guru TK nggak ngerti bahwa doa itu doa hubungan malam gitu. Tapi anak-anak TK diajarin. Memang isinya sih bagus. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau berikan kepada kami dari anak ini, calon anak. Jadi jauhkan kami dari setan dan jauhkan calon anak yang mau jadi ini dari setan juga. Itu kan bagus supaya terhindar dari setan. Diajarin bocah-bocah kecil TK. Udah serius teriak-teriak, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bagi yang paham sih senyum-senyum. Weh, itu doa apaan itu? Waduh. Iya, bukan pada tempatnya lah gitu. Itu doa orang dewasa itu sebetulnya, yang sudah menikah 17 plus ya. Nah setelah itu proses supaya anaknya soleh juga, ada pertanyaan juga dulu tuh. Kok gimana kalau udah terlanjur? Ya udah, kalau terlanjur mah nggak apa-apa, udah jadi ini. Terus juga setelah lahir itu ada proses namanya, ada yang namanya akikah ya. Ada juga tahnik.
ada juga pemberian nama, dan lain sebagainya. Jadi proses supaya anak itu menjadi orang yang soleh dalam Islam. Setelah itu juga anak itu dibimbing, diajak, diajari, dikasih contoh oleh kedua orang tuanya. Karena sering juga kan orang tua itu mengeluh, anak saya nakal, nggak pernah mau pergi ke masjid. Lah orang tuanya nonton TV mulu di rumah. Kamu ke masjid, ke masjid, ke masjid. Pak Ustadz yang nungguin itu. Ya dianya sendiri, wah sinetron lagi rame-ramenya ini. Si Madun, tendangan si Madun, namanya kan gitu ya. Sehingga anaknya itu, anak kecil itu protes dalam hatinya walaupun nggak berani. Ada istilah orang Jawa itu, lah wong cilik itu bukannya nggak tahu, tapi nggak berani. Tahu kesalahan yang besar-besar itu. Siapa bilang nggak tahu? Level tertentu, gua tahu kesalahan dia. Tetapi saya nggak berani aja. Kalau berani saya bisa dipecat sama dia, kan begitu. Anak kecil juga sama manusia. Anak kecil juga manusia. Dia akan protes kepada orang tuanya. Tapi dalam taraf-taraf tertentu dia nggak berani. Sehingga ke masjid untuk belajar dan sebagainya kadang-kadang dia kurang semangat. Kenapa? Karena tidak diberikan contoh dari kedua orang tuanya. Dalam kitab ini disebutkan banyak hal ya. Di antaranya bahwa mendidik anak itu langsung saja lah, kalau teori pendidikan saya bawa bukunya nih. Telaah kritis pendidikan di Indonesia ada lengkap sekali nih. Tapi kita tidak membahas tentang itu. Ternyata dalam pendidikan itu banyak hal, di antaranya pendidikan melalui teladan. Ini sangat penting Bapak sekalian. Jadi anak itu, yuk kamu ke masjid. Kalau udah yuk, yang ngajak kira-kira ikut gak tuh? Kalau nggak ikut mah calo. Cikarang dianya sendiri gak kemana-mana kan gitu ya. Ya yuk ke masjid, diajak anaknya itu, dibimbing, dipegang tangannya. Nanti kalau sudah begitu nggak bisa mengelak. Kenapa? Karena bapaknya mengajak. Di sini disebutkan bagaimana Rasulullah SAW dalam beribadah. Rasulullah SAW dalam beribadah juga dia mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadis yang paling terkenal ya. Jadi kalau Rasulullah sholat, seperti ini sholatnya. Karena Rasul melakukan, bukan sekedar ngomong. Maka para sahabat, umat Islam melakukan hal yang sama. Karena Rasul memberikan qudwah, teladan, contoh. Begitu juga dalam ibadah haji umpamanya. Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Jangan dari yang lain. Karena ternyata dalam ibadah haji juga banyak itu. Terutama kalangan tertentu, katakanlah artis lah. Dalam melaksanakan ibadah haji dia nggak mau mengikuti aturan, nggak boleh pakai wangi-wangian selama ikram gitu. Dia pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai yang merah, yang dia pakai juga. Nah ini melanggar aturan, itu nggak boleh. Haji yang Rasul tidak seperti itu. Makanya Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum. Contohnya haji itu dariku, kata Rasulullah SAW. Begitu juga contoh-contoh yang lain begitu banyak dalam kitab ini. Yang jelas bahwa pendidikan dengan qudwah, dengan teladan itu begitu sangat penting. Kita sering mendengar ya, apalagi dalam iklan dulu itu, mari kita berantas korupsi gitu ya. Enggak tahunya katakan tidak kepada korupsi, enggak tahunya katakan tidak kepada yang mulia gitu. Koran terakhir itu hari ini apa kemarin? Katakan tidak kepada yang mulia. Padahal dalam itunya katakan tidak pada korupsi. Terus juga Bapak sekalian, karena waktunya mepet ini, dikasih 20 menit ya, nanti ada mungkin tanya jawab ya. Orang-orang dahulu, para sahabat termasuk, terutama para tokoh, itu dalam mendidik anaknya, itu mereka menyertakan orang yang membimbing. Namanya mu'addib.